Selamat pagi Pak Gilang, saya tim Jeli Susu. Memperkenalkan, nama saya Owen Orlando dan tim saya bernama Adinda Rahil. Kami ingin menjelaskan tentang es jeli susu. Es jeli susu adalah berpotensi memiliki minat konsumen yang menarik. Kenapa es jeli susu? Karena es jeli susu adalah kami membuat supaya menyegarkan dengan rasa yang kaya susu, yang bisa menjadi pilihan menarik untuk orang di tengah cuaca yang panas. Selain itu, pasar makanan dan minuman selalu berkembang dan jeli susu bisa menjadi inovasi yang unik dan menarik di industri masa kini. Kenapa? Karena kami menyajikan es jeli susu yang menyegarkan dengan kombinasi yang unik antara jeli yang lezat dan banyak susu yang lembut serta tambahan topping buah di dalamnya. How? Yaitu adalah es jeli susu memberikan solusi terhadap kebutuhan akan minuman yang menyegarkan, dapat dinikmati dengan cara yang unik dan berbeda. Dengan kombinasi es jeli susu yang segar dan susu yang kaya akan protein, kami memberikan pengalaman rasa yang memuaskan bagi pelanggan kami, terutama di saat cuaca yang panas, dan kami memperoleh penjualan langsung produk kami melalui gerai fisik maupun kios di pinggir jalan untuk memenuhi konsumen akan minuman sehat tetapi menyegarkan pada siang hari dengan layanan pengiriman, dan kami membuat layanan pengiriman dengan online untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kami dapat menawarkan produk untuk acara-acara khusus dan bisa bekerja sama dengan resto, catering, dan membuat ke event-event kami bisa menyediakan. Dan problem opportunity-nya adalah what those account, yaitu yang pertama, kurangnya inovasi karena dana. Yang kedua, ketersediaan produk. Yang ketiga adalah harga. Dengan harga ini kami memiliki problem yang sangat jauh karena harga mahal, apalagi sekarang saat ini harga pada mahal, inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua problem, what is the root cause of the problem? Yang pertama, ketika pasar sudah jenuh dengan rasa atau variasi es jeli susu yang serupa, ada kebutuhan akan inovasi untuk memperkenalkan rasa, kemasan atau pilihan saji baru untuk membedakan produk kita dengan produk orang lain dengan topping yang banyak, susu yang berprotein, memiliki kalsium, tidak kebanyakan gula. Dan yang kedua adalah ketersediaan jeli susu dari distributor yang secara otomatis menyebabkan akses yang tidak konsisten bagi konsumen. Hal ini menyoroti kesenjangan dengan manajemen, membuatnya tidak terjangkau bagi dalam berjualan susu jeli. Yang ketiga, es jeli susu membuatnya tidak terjangkau bagi sebagian besar adalah pasar target atau kesenjangan dalam strategi penetapan harga yang perlu kami atasi untuk membuat produk yang lebih terjangkau dan menarik bagi pembeli calon konsumen. Yang berikutnya adalah alternatif. What do you customer do now fix the problem? Yang pertama adalah mencari minuman pengganti yang tersedia di pasaran seperti minuman ringan, teh, kopi, serta minuman-minuman yang menarik untuk konsumen diminum. Dan kami tak luput dari minuman yang sehat
Yang kedua, beberapa pelanggan mungkin memilih untuk membuat es jeli susu mereka sendiri di rumah, menggunakan bahan-bahan yang ditentukan di toko pasar untuk menciptakan variasi rasa yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang ketiga, pelanggan mungkin mencari penjual alternatif seperti kedai pasar di tradisional atau pedagang kaki lima yang mungkin memiliki es jelly dengan persediaan yang ada. Yang berikutnya, customer who was the problem mostly often. Yang pertama adalah pelanggan yang mencari alternatif penyegaran. Yang kedua, remaja dan anak muda. Yang ketiga, pelanggan yang ingin produk yang unik dan inovatif. Yang keempat adalah pengunjung acara kuliner atau festival. Berikutnya, qualified invite. What is the measure impact include it is? Yang pertama adalah penjualan dapat diukur dalam unit penjualan produk es jelly susu per periode waktu tertentu, misalnya per hari, minggu, atau bulan. Yang kedua, pendapatan dapat diukur dalam mata uang lokal, misalnya rupiah per periode tertentu. Yang ketiga, pangsa pasar dapat diukur sebagai presentasi dari total pasar minuman segar di wilayah tertentu. Yang ketiga, pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan es jeli susu dari suatu periode ke periode berikutnya diukur sebagai presentasi peningkatan. Yang kelima, kepuasan pelanggan ke periode berikutnya diukur sebagai survei melalui tinjauan pelanggan menggunakan skala pengukuran seperti skala Likert. Yang berikutnya, loyalitas pelanggan, tingkat retensi pelanggan, dan berapa sering pelanggan kembali untuk membeli es jeli susu. Lagi dapat diukur dengan presentasi dan reputasi serta pengikut yang mengikuti media sosial es jeli susu kami. Yang berikutnya, efisiensi produk. Produk es jeli susu dapat diukur dengan menghitung tingkat per jam, per unit, atau traffic lainnya yang ada di pinggir jalan. Yang berikutnya, alternative shortcoming. We are the defense of the alternative. Yang pertama adalah penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang membuat kehilangan pelanggan dan menurunkan kepuasan pelanggan, di mana kami tidak bisa merangkul pelanggan akibat kami tidak jarang membuka, sehingga menurunkan reputasi merek. Yang berikutnya adalah problem interview and survey research. How many customer you interview? Kami mewawancarai dengan target pasar yang suka kuliner, makanan dan minuman, dengan pembelian yang suka minuman manis-manis seperti karyawan, anak-anak, Gen Z, milenial, dan semuanya. Yang berikutnya adalah what is interview mode. Kami mewawancara konsumen dengan metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, pengalaman terkait sesuatu produk jeli susu. Dan kami juga akan menggunakan FGD, forum diskusi. Seluruh ahli-ahli kuliner minuman kami akan rangkul dan memberikan produk kami kepada yang ahli dan mereview apa kekurangannya dan target apa yang berikutnya dan PR-PR yang akan kami jalankan. Yang berikutnya adalah market size estimation. How to calculate market size. Yang pertama adalah start with advanced market, yaitu jumlah pelanggan meningkat. Produk kami sebanyak 100 orang dengan harga yang mulai dari 12.000 mendapatkan produk minuman yang berkalsium, tidak pakai gula, tidak pakai susu, hanya susu, rasa susu doang. Yang kedua, kami membuka jeli susu di perkantoran dengan target market anak pecinta kuliner, karyawan, dengan traffic yang tinggi, membuat penjualan kami
meraih sebanyak 100 orang. Yang ketiga adalah jumlah yang menarik pada minuman yang berada di Jalan Arjuna sebanyak 40% dipengaruhi stand yang menarik yang kami buat serta promo-promo yang kami buat saja, dan kami akan memberikan diskon kepada konsumen yang loyalitas kepada kami dengan kami mendapatkan penghasilan penjualan es susu dengan rumus pasar kali tingkat penetrasi target adalah 1.200.000 dikali 40%, sama dengan pendapatan kami adalah 480.000. Yang kedua adalah customer person. Goals kami yaitu tujuan membuka Jelly Susu adalah memberikan pelanggan yang lebih baik. Kami men-treat pelanggan dengan baik dengan memberikan kualitas produk yang premium, harga premium, kualitas premium, harga murah. Juga kami kasih yang fresh kepada pelanggan dengan rasa yang segar dan tidak sakit di tenggorokan pelanggan. Habis itu frustration. Jelly Susu memiliki kesulitan pada bahan baku yang fresh, di mana untuk mencari barang baku yang fresh seperti buah sangatlah sulit. Mulai dari susu sapi, buah, karena bisa jadi karena musim kemarau yang menyebabkan kami susah membuat mencari buah segar. Bio, membangun usaha tidak sangatlah mudah. Maka dari itu kami membuat usaha es Jelly Susu untuk menarik pelanggan agar produk yang kita jual memiliki citra yang positif bagi calon konsumen dan konsumen yang membeli. Tantangan usaha sangatlah besar untuk membangun citra yang positif. Maka dari itu kami membuat produk es Jelly Susu dengan bahan-bahan yang fresh dan rendah kalori bagi kesehatan. Value proposition canvas. What your offer the makes customer happy? Bagaimana cara kami treat customer supaya happy dengan produk kita adalah kita memberikan opsi penyesuaian diskon kepada pelanggan, di mana pelanggan akan membeli produk kami dengan menawarkan paket-paket yang kami sajikan, diskon buy one get one, membership, and customer loyal akan kami diskon lebih lagi. Yang berikutnya adalah Gens Creator Product. And what is the product you are offering Jelly Susu? Yang berikutnya, I would love it the what your make customer happy. Customer happy adalah harga yang murah. Harga murah, kualitas terjangkau, rasa yang enak, layanan yang ramah kepada pelanggan, sehingga pelanggan tertarik untuk membeli dan mendapatkan target kami sebesar 100 pelanggan. Yang berikutnya adalah what the client, the fashion, the problem. Problem kami adalah makanan sehat, di mana sekarang banyak distributor makanan yang kurang sehat, seperti kebanyakan gula, buah-buahan yang tidak fresh, dan kami di situ sebagai es Jelly Susu yang memberikan kualitas yang fresh, segar, dan tidak ada buah-buahan yang busuk ditaruh di situ. Yang berikutnya adalah with the feature of offering relief the customer void. Saya menawarkan kepada pelanggan yang menginginkan variasi rasa dalam cemilan mereka. Yang berikutnya adalah pengalaman yang menyenangkan kepada pelanggan karena kami memberikan layanan serta kualitas yang mumpuni, number one. Yang berikutnya adalah saya menyediakan dan kami menyediakan opsi untuk pelanggan untuk mereka menyesuaikan Jelly Susu yang mereka pilih. Kita bikin prasmanan dan pelanggan memilih mau yang mana, mau pakai jelly, buah apa, dan seterusnya. Supaya pelanggan tetap happy, karena kebahagiaan pelanggan adalah kami bahagia sendiri. Yang berikutnya adalah solusi. Solusi kami yang pertama adalah memberikan minuman yang fresh dan berkualitas tinggi kalsium, vitamin yang bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Yang kedua, memberikan menu yang bervariasi supaya banyak
pilihan sehingga tidak bosan untuk meminum jeli susu karena varian yang banyak yang membuat pelanggan bisa memilih sesuka hati mereka. Yang ketiga, membuat kemasan yang simple tetapi menarik. Yang berikutnya adalah the benefit your solution. Yang pertama adalah kami memberikan minuman yang bergizi. Dan kami memiliki moto sehat itu mahal, tapi harga makanan bisa murah. Dan kami akan membuat minuman yang sehat tetapi terjangkau. Yang kedua, kami membuat produk yang disukai masyarakat yang kekinian. Minuman kami minuman jeli kekinian. Terus adalah cost position analysis. Yang pertama adalah produk. Produk kompetitor adalah coconut jelly milk tea. Kompetitor 2 es Milo dengan range harga 19.000 untuk coconut jelly milk tea mixui. Dengan harga 19.000, es Milo harga 30 sampai 50.000. Kompetitor 3 boba son Windring 16.000, serta Mikyu 23.000, dan Jelly susu 12.000. Dengan branding yang ada di Instagram, TikTok, dan packingannya adalah cup. And market review, kompetitor Mixu ada di Shopee, es Milo ada di GoFood, Boba Shoot ada di GoFood, dan serta Make You ada di GoFood. Dan kami ada di GoFood and Shopee and di tempat-tempat traffic yang ramai. Yang kedua adalah lingkar pas problem. Bahan baku banyak yang tidak fresh, membuat kami susah mencari bahan-bahan fresh dengan kualitas mumpuni bintang 5. Yang kedua adalah perizinan halal dan BPOM dengan harga yang jauh mahal ditembak oleh para oknum-oknum. Yang kedua adalah harga dan bahan baku yang kadang naik, kadang turun, kadang naik terus, membuat kami kesulitan membuat harga yang pas untuk kantong pelanggan. Yang ketiga adalah persaingan. Banyak kompetitor yang menawarkan produk yang serupa, tetapi persaingan itu kami akan lawan dengan kualitas, dengan pelayanan, serta kami akan membuat layanan gratis ongkir yang tidak ada pada kompetitor kami. Yang kedua, extracting alternatif. Kualitas produk menggunakan sumber bahan baku alternatif yang berkualitas tinggi. Solusinya adalah kami menggunakan kemasan unik dan ramah lingkungan dan harga yang murah. K-Metric, kualitas produk, tingkat kepuasan pelanggan melalui survei mengisi forum. Apakah suka pelanggan? Terus memberikan pesan, memberikan ulasan, memberikan kritik dan saran dan yang membangun untuk produk kami terima, dan kami akan mempelajari itu menjadi usaha yang besar. Yang kedua adalah tiket return produk. Jumlah produk yang dikembalikan oleh pelanggan karena masalah kualitas. Unique value proposition. Yang pertama adalah rasa yang beragam. Berbagai macam rasa yang unik dan menarik seperti buah-buahan atau bahan-bahan yang rasa terinspirasi dari makanan dan minuman populer, dan kami kembangkan di Indonesia ini supaya banyak yang membeli lagi. Yang kedua adalah bahan baku berkualitas tinggi. Kami membuat bahan baku kualitas tinggi dengan susu segar yang kami ambil dari peternakan, sehingga terjaga kualitasnya. Kami taruh di wadah yang terjaga, membuat rasa yang premium, harga kaki 5. High level concept. Nama produk kami adalah Jelly Susu. Dengan sensasi jelly susu yang segar dalam gigitan jelly susu, membuat konsep ini adalah revolusioner, menggabungkan kelezatan
dan segaran yang kuningan dengan keju dengan buah-buahan yang menggoda selera minum kita. Dan jadi susu hadir sebagai inovasi baru dalam dunia camilan dan dunia minuman. Dan yang berikutnya adalah Fair and Fake. Bahan baku berkualitas tinggi. Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi seperti susu yang segar dari peternakan langsung, kemasan yang menarik, dan kemasan yang limited edition dengan bekerja sama dengan brand ambassador. Brand ambassador kami ya menggunakan Coded Blue dengan limited edition atau bekerja sama JKT48. Dengan kemasan ini dan bekerja sama ini, kami harap pelanggan membeli dengan banyak karena eksklusif dengan bekerja sama dengan JKT48 yang membuat minat pelanggan untuk membeli. Channel kami yaitu toko retail fisik. Kami membuat stand-stand di tempat-tempat kuliner, supermarket, pinggir jalan dengan traffic yang tinggi. Carrefour juga kami akan membuat di Carrefour di area stand-stand makanan. Yang berikutnya adalah customer segment. Segmen kami adalah mulai dari anak-anak hingga orang tua yang menyukai makanan manis tetapi tidak banyak gula, tidak menggunakan pewarna-pewarna yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dengan kami membuat makanan dengan kebutuhan tubuh seperti susu dan bahan-bahan yang aman serta bernutrisi tinggi. Strategi pemasaran kami berfokus pada rasa, nutrisi yang disukai anak-anak, guna kemasan yang menarik dan aman untuk anak-anak, serta kami mempromosikan gizi. Bukan semata-mata hanya ditempel di label saja, tetapi di real life kami gizinya boleh diadu dengan kompetitor lain. Early adapter. Segmen pasar kami adalah sekelompok early adapter berpotensi berdasarkan preferensi perilaku dengan target demografi di perkotaan. Fokus pada individu yang mencari inovasi, makanan ringan seperti pencinta es krim, penggemar cemilan yang unik, pencinta buah-buahan, pencinta jelly, dan mereka yang aktif di media sosial dengan mengikuti produk kami, menu kami, baik yang menu lama dan menu kami yang kami upgrade menjadi menu baru, dan kampanye riset dengan meluncurkan kampanye di media sosial, situs web untuk membangun antisipasi pemasaran terhadap produk guna gambaran dan teaser yang menarik perhatian minat early adopter. Terus berikutnya adalah recruit. Bahan baku susu, biaya pembelian susu membuat es jelly biaya membengkak karena naik terus. Biaya untuk membeli bahan-bahan seperti agar-agar, gluten sirup atau sirup rasa untuk memberikan rasa pada jelly. Revenue streaming yaitu penjualan langsung. Kami door to door penjualan langsung dan penjualan online. Dengan pendapatan ini kami kembangkan untuk membuka cabang-cabang sebanyak mungkin dengan target 100 cabang. And MVP adalah kami menawarkan variasi rasa terbatas, sajian sederhana, penjualan lokasi terpilih melalui media sosial, stand untuk umpan balik pelanggan. Strategi kami dapat menguji minat pasar, menarik respon pelanggan, dan untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan kami. Dengan biaya yang seminimal mungkin, kami berharap kami bisa terus berkembang usaha kami dengan
target kami 100 cabang dengan mengembangkan produk, ekspansi, serta melakukan investasi-investasi baik ke distributor maupun investasi-investasi marketing lainnya. Ilmu. Yang berikutnya adalah target audience adalah pengunjung acara bazar, penggunaan media sosial, pengembang minuman segar untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Will you to audience memanfaatkan platform media sosial, menjalin kerjasama dengan penyelenggara bazar atau festival untuk berpartisipasi, serta kami mengundang vendor untuk berpartisipasi juga di acara-acara kuliner yang kami ikuti dan menawarkan diskon atau promo khusus yang menarik kepada konsumen pelanggan yang setia, yang loyal kepada kami. Result of the test. This not customer buy what you're not. What you're not adalah salah satu anggota kelompok kami pernah berjualan es jadi susu di dalam bazar kuliner. Sekitar 80 produk terjual dengan harga 20.000. Hal tersebut tercapai karena produk yang unik sehingga banyak orang yang membeli dan pelanggan tetap membeli produknya karena merasa puas dengan isinya yang banyak dan segar. Dan kami membuat tester untuk pelanggan mencoba kepada temannya dan supaya mempromosikan produk kami secara gratis kepada keluarga, sahabat, dan temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Aja Bazara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide MVP. MVP itu sendiri merupakan singkatan dari minimum viable product. Deskripsi dari produk kami adalah es jeli susu dengan potongan jeli transparan dan susu yang segar. Kemudian kami menyediakan berbagai rasa buah dan potongan buah di dalam jelinya, disajikan menggunakan plastik seperti yang ada di foto prototipe ini, dengan rasa yang tentunya saja bervariasi dan nikmat. Untuk produk ini kami jual secara online di Instagram, dan calon pembeli bisa memesan melalui direct message, dan produk akan diantarkan dengan GoSend. Kami juga akan mencoba untuk berjualan di bazar tertentu, seperti membuka stand, dan calon pembeli tentu bisa membeli langsung produk kami. Kami juga sudah membuat akun Instagram-nya, dan ini adalah link-nya. Untuk slide berikutnya, di sini kami telah melakukan tes terhadap MVP produk kami. Jadi, penawaran variasi rasa terbatas, kemudian sajian yang sederhana, penjualan di lokasi terpilih, pemasaran melalui media sosial, dan pengumpulan umpan balik pelanggan. Dengan strategi ini, kami berharap dapat menguji minat pasar, menilai respon pelanggan, dan mengidentifikasikan area untuk perbaikan, semua dengan biaya yang minimal. Ini memungkinkan kami untuk memvalidasi konsep bisnis es jeli susu secara efisien sebelum melakukan investasi lebih lanjut dalam mengembangkan produk dan ekspansi bisnis. Tes ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena tujuan utama dari pengujian tes ini adalah untuk mengumpulkan data awal dan umpan balik dari pelanggan. Jadi kurang lebih sekitar beberapa minggu hingga 1 bulan. Dan target audiens kami itu untuk tes MVP produk ini adalah pengunjung acara bazar, pengguna media sosial, dan penggemar minuman segar. Untuk mendapatkan hasil yang signifikan, kami menargetkan 100 hingga 1.000 calon pelanggan potensial untuk mengumpulkan umpan balik yang cukup. How will we get to that audience? Jadi kami menggunakan platform media sosial seperti Instagram, kemudian menjalin kerjasama dengan penyelenggara bazar atau mengikuti festival kuliner untuk menjadi salah satu vendor yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut.
Dan kami mencoba untuk menawarkan diskon atau promo khusus yang menarik. Hasil dari tes yang kami lakukan adalah did enough customer buy, why or why not? Salah satu dari anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, pernah berjualan es susu jelly sebelumnya di bazar yang diadakan oleh Universitas Esa Unggul di Kebun Jeruk. Sekitar 50 produk terjual dengan harga Rp20.000. Hal tersebut bisa tercapai karena produk yang unik, sehingga banyak orang yang ingin mencobanya. Did customer pay the price we expected? Why or why not? Walaupun terbilang mahal, namun pelanggan tetap membeli produk kami karena merasa puas dengan isinya yang banyak, segar, dan nikmat. Did customer come back to our product or show interest in doing so? Why or why not? Jadi ada beberapa pelanggan yang kembali membeli produk kami dan mungkin karena rasanya yang sesuai dengan selera mereka. Did customer recommend our product to other or evangelists about it? Why or why not? Beberapa pelanggan juga ada yang mengajak temannya untuk mencoba produk es susu jelly karena rasanya yang segar dan nikmat. Jadi conclusionnya adalah persevery, dan insight yang kami dapatkan dari tes ini adalah proses pembuatan MVP dapat membantu memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi pelanggan. Mungkin ada peminatan yang tinggi untuk rasa tertentu dan ukuran porsi yang berbeda. Kemudian dengan mengembangkan MVP, ada cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan es susu jelly. Ini bisa berupa penemuan teknik baru, perubahan dalam peralatan, atau bahkan peningkatan dalam rantai pasokan bahan baku. Dan dengan meluncurkan MVP ini dapat menguji berbagai tingkat harga dan melihat bagaimana pasar bereaksi. Ini bisa membantu menetapkan harga yang optimal yang memungkinkan untuk mencapai margin keuntungan yang baik sambil tetap bersaing di pasar. Untuk next step-nya adalah mengumpulkan umpan balik, berkomunikasi dengan pelanggan yang mencoba produk kami, dan memahami apa yang mereka sukai dan tidak sukai tentang produk es susu jelly. Hal ini tentunya dapat membantu bisnis jelly susu untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian pada produk kami untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai sales plan-nya. Jadi di sini ada piramida terbalik, di mana di dalam tabel ini ada target market, yaitu anak-anak dan orang yang menyukai makanan serta minuman manis dan berwarna untuk menarik perhatian mereka. Kemudian, pelanggan yang minat dengan produk jelly susu di Shopee sebanyak 2.000 pelanggan dan di Tokopedia sebanyak 2.500 pelanggan, sedangkan di TikTok 3.000 pelanggan dengan rata-rata penilaian 4,7. Untuk opportunities dan prospeknya, kami menargetkan penjualan es susu jelly sebanyak 1.000 piece dengan topping yang menarik, sehat, dan tidak mahal, serta memiliki cabang di 5 tempat di Jabodetabek. Kemudian untuk customer-nya, pelanggan yang menyukai makanan manis dan sehat. Nah, ini dia untuk detail tabelnya di sini. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan go to market strategi, di mana saya menggunakan platform Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter untuk meningkatkan brand awareness dan engagement dengan target audience yang luas. Kemudian untuk videonya, objektifnya adalah untuk menginformasikan secara jelas tentang produk es susu jelly, serta manfaatnya dan bagaimana ia berbeda dari produk minuman lainnya. Untuk kontennya sendiri, videonya yaitu menunjukkan proses pembuatan es susu jelly, kemudian testimoni dari pelanggan yang sudah mencoba, dan penjelasan singkat tentang bahan-bahan yang digunakan. Untuk positioning statement-nya adalah membedakan produk dari kompetitor dan menekankan nilai uniknya. Untuk kontennya sendiri, di sini adalah es susu jelly kami menawarkan sensasi rasa yang menyegarkan dengan kombinasi tekstur lembut, jelly yang unik. Kemudian produk kami bebas dari pengawet dan menggunakan bahan-bahan alami. Untuk sales dan distribution modelnya, di sini ada channel website resmi dari platform e-commerce, toko minuman lokal, dan agen distributor. Kemudian untuk objektifnya adalah memastikan produk dapat diakses oleh pelanggan target di berbagai lokasi. Untuk action plan-nya, objektifnya adalah mencapai target penjualan dalam 1 tahun,
Kemudian kontennya di sini akan ada 3 tahap ya. Bulan ke-1 sampai ke-3 fokus pada peluncuran produk, pemasaran melalui media sosial, dan kampanye perkenalan di toko minuman dan agen distributor. Kemudian pada bulan ke-4 dan sampai ke-6 adalah ekspansi ke lebih banyak toko minuman dan distributor serta mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan umpan balik pelanggan. Kemudian pada bulan ke-7 hingga ke bulan ke-12 atau 1 tahun, yaitu pengukuran kinerja dan penyesuaian strategi pemasaran untuk meningkatkan penetrasi pasar dan loyalitas pelanggan. Ini adalah financial plan untuk bisnis kami. Di sini ada forecast P&L. Di sini untuk sales-nya, untuk cash sales-nya setiap bulan yaitu 5 juta. Kemudian untuk collection from account receivable-nya yaitu sebesar 2 juta. Other cash receipt dari yang lain-lainnya sekitar 1 juta per bulannya. Dan total sales-nya adalah 8 juta per bulan, di mana total 1 tahunnya adalah 96 juta. Kemudian cost of goods sold yaitu sekitar 4 juta rupiah dengan gross profit-nya itu 4 juta rupiah. Jadi selama setahun totalnya adalah 48 juta rupiah. Untuk operating expenses-nya, untuk sales dan consultant fees memerlukan 1 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk marketing and promotion yaitu sekitar 500.000 per bulan. Untuk seperti peralatan dan listrik dan lain-lainnya itu memerlukan sekitar 300.000 rupiah per bulannya. Kemudian untuk seperti transportation, seperti shipping, kurir, dan lain-lain itu adalah 200.000 per bulannya. Terus di sini kami ada office supplies-nya yaitu sebesar 100.000 rupiah. Kemudian ada repairs and maintenance yaitu sebesar 50.000 rupiah. Kemudian ada mixed expenses yaitu sebesar 100.000 rupiah dan interest on loan yaitu sebesar 50.000 rupiah. Kemudian ada loss wastage di sini ada 50.000 rupiah per bulannya. Jadi total expenses per bulannya adalah 2.450.000 dan total per tahunnya adalah 29.400.000. Dan hasilnya adalah net profit loss yang kami dapatkan adalah 1.550.000, di mana gross profit marginnya 50% dan net profit marginnya adalah 19,38%. Di sini ada number of existing shares, di mana 10.000 amount to be investednya yaitu 50 juta rupiah, earning after 5 years-nya yaitu 100 juta rupiah, P or E ratio-nya 10, discount rate-nya 10%, number of years-nya 5. Di sini ada estimated terminal value-nya ada 1 juta, present value-nya ada 620.321,322 perak. Required down share percentage-nya 20%, number of share needed by investor yaitu sekitar 2.000 dan share price-nya adalah 62.092,13 perak. Kemudian untuk jawaban dari tabel ini di samping ada di slide berikutnya. Yap, di sini ada number of sales-nya. Pada tahun pertama yaitu terjual 5.000 piece, tahun kedua ada 6.000, dan tahun ketiga 720.000, tahun keempat 8.640, tahun kelima ada 10.368. Untuk value of each cell contribution-nya yaitu 5.000. Average price per unitnya adalah 12.000 dan setiap tahun naik sebesar 1.000. Average cost per unitnya adalah 7.000 dan setiap tahunnya naik sebesar 500 rupiah. Total revenue-nya adalah 60 juta pada tahun pertama, kemudian 78 juta pada tahun kedua, dan tahun ketiga 100.800.000, tahun keempat 129.600.000 rupiah, daripada tahun kelima yaitu 165.888.000 rupiah. Dan untuk gross profit-nya di sini 25 juta pada tahun pertama, tahun keduanya adalah 33 juta, tahun
tiganya adalah Rp43.200.000, dan tahun keempatnya adalah Rp56.160.000. Kemudian pada tahun kelima di sini adalah Rp72.576.000. Dan seterusnya hingga ke sini dia totalkannya sebesar seperti ini ya. Untuk unit economics-nya di sini pada tahun 2024 untuk revenue sebesar Rp3.970.000, untuk COGC-nya adalah Rp1.050.000, untuk gross profit-nya adalah Rp2.920.000, dan untuk gross profit margin-nya adalah 35%. Untuk operating cost-nya adalah Rp550.000, dan untuk operating profit-nya adalah Rp550.000. Untuk unit economics-nya di sini ada CAC yaitu Rp350.000, ada CLV di sini ada Rp690.000, dan ARPU di sini ada Rp4.050.000. Ini adalah assumption untuk tahun 2024 pelanggan yang membeli jelly susu sebanyak 2.800 pelanggan. Di sini untuk funding plan-nya, how much funds required to reach the next level of the venture? Diperkirakan dana yang dibutuhkan sebanyak 100 juta. Dana ekspansi digunakan untuk marketing dan penambahan outlet. Kemudian, how much have been bootstrapped? If not, why? Untuk saat ini kami belum memiliki modal sendiri yang cukup untuk memulai dan menjalankan bisnis ini. Maka bisnis Jelly Susu mungkin perlu mencari sumber dana eksternal seperti pinjaman dari bank, investasi dari investor, atau pendanaan dari program dukungan bisnis pemerintahan. How much can be bootstrapped? Dana yang untuk membuka cabang di Gading Serpong sebanyak Rp50 juta. Jelly Susu bisa membuka outlet lain di Pasar Lama dan di area food lapangan Ahmad Yani, yaitu yang letaknya adalah di alun-alun Kota Tangerang, dengan menggunakan dana sebesar Rp50 juta. How much external funding required? If not, why? Dana yang dibutuhkan adalah sebanyak Rp100 juta. Untuk fund strategi detailsnya di sini adalah untuk pembelian bahan baku yang berkualitas tinggi, kemudian investasi dalam peralatan dan teknologi, kemudian melakukan percobaan pengembangan produk, melakukan pemasaran dan promosi produk, melakukan pencadangan keuangan atau menyiapkan dana darurat, melakukan ekspansi bisnis atau membuka cabang baru, kemudian asuransi untuk perlindungan kerugian atau kecelakaan yang mungkin terjadi saat operasi bisnis dijalankan, dan untuk meningkatkan kapasitas produk, serta pelatihan kualitas layanan terhadap karyawan. Dan ini adalah tim composition dari kelompok kami. Untuk tim member kami yang kedua di sini, dia sudah tidak aktif lagi semenjak beberapa minggu terakhir, jadi tidak bisa mengikuti UAS bersama kami. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.